andai kata aku tidak berteman dengan fulan, andai kata dia tidak jadi sahibku, jadi sahabatku, dia telah menyesatkan aku setelah peringatan itu datang kepada aku. Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwas samiul alim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-mar'u ala dini khalili, falyanzur ahadukum man yukhalil. Orang itu tergantung agama teman baiknya, teman akrabnya. Maka kalian lihat dengan siapa kalian berteman. Bahkan sebagian ulama mengatakan, kalau kau ingin tahu fulan, lihat dia suka berjalan dengan siapa. Jadi kalau kita mau menikahkan anak kita, putri kita, kita lihat fulan ini duduknya sama siapa. Oh, dia duduknya sama fulan tukang minum. Padahal dia nggak minum. Tapi orang ngomong jangan, dia duduknya sama tukang minum tuh. Udah kelihatan nggak bener. Maka hati-hati dalam kondisi seperti ini, kita benar-benar harus mencari teman yang baik. Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan bagaimana orang-orang kafir jahiliyah, sebutin Uqbah ibn Abi Mu'ayyid, yang dia itu pernah berteman dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi karena dia punya teman lain, Umayyah bin Khalaf, yang Umayyah mengatakan, kalau kau mau tetap berteman sama aku, kau jangan duduk sama Muhammad alaihi salatu wassalam. Maka akhirnya dia menyesal. Allah menceritakan penyesalan dia di surat Al-Furqan ayat 27 sampai 29. Yauma ya'addu adh-dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'anil dzikr ba'da idh ja'ani wa kana asy-syaitanu lil insani khadula. Ma'asyiral muslimin, Allah menceritakan pada hari orang yang zalim itu menyesali, dia menggigit tangan. Orang biasanya kalau dikatakan menyesal itu gigit jari. Tapi orang ini pada hari kiamat, ulama menjelaskan, dia menggigit tangannya, dimakan tuh tangan. Karena penyesalan dia mengatakan, andai kata aku berteman dengan Rasul SAW, andai kata aku tidak berteman dengan fulan, andai kata dia tidak jadi sahibku, jadi sahabatku, dia telah menyesatkan aku setelah peringatan itu datang kepada aku. Syaitan itu benar-benar melalaikan dan meninggalkan manusia ketika dia butuh. Para jamaah, kita nih, setan ini terus menggoda kita. Setan yang dari bangsa jin ini terus godain kita. Kita jalan, kita kemana, dia godain kita terus. Bagaimana kalau tambahan dapat sohib yang nggak benar? Habis sudah kita. Maka carilah teman yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tusahib illa mu'minan wa la ya'kul ta'amaka illa taqi. Jangan engkau berteman kecuali dengan orang yang beriman, dan jangan makan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Kita lihat kenapa Nabi mengatakan jangan makan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Biasanya tuh sahib akrab tuh diajak makan ke rumahnya, masuk ke rumah dia. Kalau teman yang kita ajak ke rumah kita adalah teman-teman yang buruk ya, gimana anak-anak kita? Oh, bapak berteman dengan fulan ya, oh, ini orang nggak benar gitu ya. Anak kita akan terpengaruh dengan yang seperti itu. Maka wasiat ini perlu kita jalankan. Carilah teman-teman yang kelak akan mencari kita kalau kita tidak masuk surga dan dia masuk surga terlebih dahulu. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Semua orang yang saling mengasihi, semua orang yang saling bersahabat, saling mencintai, kelak pada hari kiamat mereka akan saling bermusuhan. Bapak sama anaknya akan saling berlarian. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Lari semuanya. Bahkan akan terjadi permusuhan. Yang dulu sohib nggak ada, nggak kenal sama ente lagi, akan saling mencela gara-gara engkau aku ini seperti ini. Subhanallah. Illal muttaqin. Kecuali orang-orang yang pertemanan dia, yang persahabatan dia dibangun di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berusaha
kita untuk membangun persahabatan kita dengan orang-orang yang baik ya. Yang kalau kita lalai dia mengingatkan kita. Teman yang baik itu bukan teman yang senantiasa ngasih kita makan ya, ngasih kita fulus, enggak. Tapi teman baik kita adalah teman yang senantiasa mengingatkan kita dengan bagian kita di akhirat nanti. Kalau kita nggak ikut pengajian di telepon, fulan, aku kok nggak ngelihat engkau di pengajian, kemana kau? Di telepon, masya Allah. Ketika mulai sholat berjamaah, fulan, kok aku kok nggak kelihatan sama engkau? Diingatkan terus dengan fulan. Itu yang perlu kita cari dalam kehidupan ini. Artinya didikan agama untuk mempunyai tanggung jawab menjadi seorang suami. Enggak, yang ada dididik di banyak tempat di negeri kita untuk berzina.